Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada tariknya. Hari ini beres banjir mah ya. Subhanallah ya. Cing sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat, kudrat dan irodatnya lah kita masih bersempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Terus dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DPKM dan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Mukarrom, Bapak Dr. Kiai Haji M. Adam yang selalu hadir di tempat kita untuk mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang beruntunglah dan berugilah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi Daud alaihissalam duduk-duduk di tempat zikirnya sambil membaca kitab Jabur. Tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah di tanah. Dia berkata dalam hatinya, apa yang diinginkan Allah terhadap ulat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ulat itu untuk berbicara. Sehingga ulat berbicara. Wahai Nabiullah, kata ulat, di siang hari Allah mengilhamkanku untuk mengucapkan setiap hari bacaan 1000 kali, yaitu bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah biasanya. Ulat merah pada waktu siang setiap harinya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Cik lamun urang sehari berapa kali bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat wajib saja kita mengucapkan salat duhur 33 kali 5 jadi sabaraha? 160 lah. Mencapai 1000 teu. Mulia mana ulat merah tadi jeung kita? Lamun bacaan ningali bacaan eta. Loba mana tah? Bacaan urang atau ulat?
jauh ke bedugnya. Ulat mah sehari, bukan semalam, sehari bacaan teh 1000 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedang kita mah sehari semalam teh sabaraha? 160. Kata ge lamun ingetnya. Lalu mama poho eta teh keur salat ge lamun urang keur nyanyabaan ka mana we nya. Begitu salat duhur dijamaah eta dengan asar. Ora ingat ka subhanallah walhamdulillah mah. Lihat deui tabdarul alamnya ta eta urang. Masuk itu sering subhanallah ta etanya. Sedangkan di malam harinya Allah mengilhamkanku, kata ulat, untuk mengucapkan setiap 1000 kali setiap malam. Bacaan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau serta para sahabat beliau seluruhnya. Osok kita membacakan Allahumma sholli. Kadang-kadangnya kalau pemataranya tahara robana mah. Komo ayeuna tanggal 2 Rajab tah nyeurkeun maca sholawat ka saha? Ka Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang apa yang kamu katakan? Kata ulat, sehingga saya mendapatkan ilmu darimu. Maka Nabiullah Daud pun menyesali hinaannya kepada ulat itu. Lalu beliau memuliakan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah lamun urang melihat, naonnya cenah loba semut teh rumah teh. Naon atuh Allah ciptakeun? Teh takbir, tahlil. Ngan urang teh apa bacaanana? Urang dimatikeun nya. Osok rumah semut, subhanallah, tak perlu bersujud kepada Allah. Ruku pada Allah seperti Nabi Daud alaihissalam. Orang yang beruntung, pertama ada orang yang rugi, ada yang orang beruntung. Orang beruntung adalah menurut firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyampaikan lewat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqna yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki, yunfikuna, diberikan kepada mereka. Dilanjutkan dengan ayat kelimanya, ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri khas terdahulu, yaitu iman kepada yang gaib. Yang disebut gaib tidak kelihatan oleh kita, seperti adanya malaikat, adanya surga, adanya iblis, setan, adanya makhluk-makhluk gaib,
Ya, jin, setan itu adalah makhluk yang gaib. Percaya. Itu adalah dari Allah. Nah, percaya kepada siapa? Mendirikan sholat. Kita sering mendirikan sholat yang wajib maupun sholat sunat. Ya. Memberikan nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu kitab Al-Quran, dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, dan percaya kepada adanya hari akhirat. Itulah dikatakan orang yang beruntung. Untung di mana? Baik di dunia maupun di akhirat. Pak, siapa bilang kita orang hebat? Kita orang hebat bukan? Bukan orang hebat kita mah kalau melihat, ya. Lahir ditolong oleh orang lain. Begitu lahir ke alam dunia, ya. Siapa yang menolong? Orang lain. Ya dulu Bapak Raji, ayah Nabi dan dokter kan kayaknya, subhanallah. Terus nama diberikan oleh orang, nama dulu Jakaria disadet teh. Ke orang lain, tapi kok orang tua kita. Abdul Ghani teh, Pak Anton teh, ayahnya mana ya? Pak Haji Intah, Pak Haji Turesna tadi beri orang lain teh. Ya, nama teh. Ya, subhanallah. Pendidikan didapat dari orang lain. Orang bisa ngaji di orang lain teh. Gaji yang diterima dari orang lain. Kehormatan diberikan oleh orang lain. Mandi pertama ya, dimandikan oleh orang. Begitu gumrah alam dunia sok ayo nama kusah dimandikan teh. Kubidan atau kuparaji, omo ayeuna bedanya begitu lahir dimandikan, divaksin ayeuna mah beda jeung baheula urang mah teh divaksin borojo teh nya dimandikan kuparaji ayeuna begitu borojo eta di rumah sakit saya meninggal pisan dimandian langsung disuntik divaksin astagfirullah memang cenah kuduna ayeuna mah subhanallah iya Mas ya subhanallah ya mandi terakhir dimandikan oleh ayeuna almarhum atau almarhumah masa nu maot bisa mandi dimandi ku saha iku batur ke orang lain teh eta ya harta setelah meninggal menjadi hak orang lain ternyata sejak lahir hingga meninggal kita selalu membutuhkan orang lain betul tuh Pak betul salah kita boleh sadar di manakah kehebatan kita? Di mana kehebatan kita? Tidak ada hebatnya kita itu. Mari kita mempererat persahabatan kita. Boleh jadi kita masuk surga karena orang lain. Hati-hati ya. Kita punya amal sedikit, tidak mencukupi untuk masuk surga. Tuh si anu teh mere ka urang teh. Amal jadi masuk surga berarti dari orang lain subhanallah kadenya eta semua dibantu orang lain orang tanya semoga kita dilapangkan jalan menuju kebaikan amin ya Allah ya Rabbal wa ulaika humul muflihun mereka lah orang-orang yang beruntung yakni orang-orang yang memperoleh apa yang mereka minta dan selamat dari kejahatan yang mereka menghindari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran surat ketiga ayat 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takum minkum dan hendaklah ada di antara kalian
Ummatun, umat atau golongan orang, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, al-khair, kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan data di antara kamu orang mukmin, kata Allah, ada segolongan orang yang secara terus menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk Allah Azza wa Jalla, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kita merawat jantung, hindari kelebihan garam. Nah, orangnya boga penyakit jantung, hindari, jangan banyak makan garam. Jika kita merawat hati, nah hati kita, hindari makanan berlemak. Ya, orang penyakit hati ya, hindari makanan Jika kita merawat perut, hindari makanan dingin. Orang sok sakit perut ah, anu baru kuat, nah tidak kulkas teh hindari anu. Geus usia ayeuna keur budak baheula resep kana es tehnya, es krim teh subhanallah luar biasa tah. Dia kita merawat otak. Nah, otak kita tidurlah selama 8 jam. Kalau otak urang sok liurnya, kurang tidur gitu. Sok ayeuna tidur jam 12. Jam 1 baru tidur, tah teh kana otak teh, karena saraf otak teh bakal jadi penyakit. Minimal 8 jam kita udah tidur subhanallah. Ya. Nah, jika kita merawat jiwa, jadi bukan otak saja, bukan jantung saja, jadi jiwa juga harus dirawat. Miliki hubungan akrab dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Pak, Bu, hidup itu sederhana. Betul tidak? Pak, Bu, hidup itu sederhana. Yang rumit, yang ruwit itu pikiran kita. Betul tidak? Hidup itu sederhana. Yang rumit itu adalah pikiran kita. Hidup itu murah. Yang mahal itu gengsi, gaya, pola hidup kita. Ayeuna dulu gaji keur gede lamun geus gawenya. Nah, subhanallah, keur gede pokona mah sagala ge kabeurik. Lamun ayeuna geus pensiun, wah saya dulu tah pola hidup kita diatur ayeuna teh. Wah saya yang dulu pasti bakal ruwet teh, bakal gering. Lamun ulah teu diatur. Gaji 14 juta upama sebulan dulu, ayeuna 2 juta. Tah, kudu diatur pola hidup kita. Ari hayang mah gede bener. Mobil gonta ganti wae kan gitunya. Tah gitunya subhanallah ubah agus tah. Ayeuna mah pensiun. Ayeuna mah kudu pikiran kita bisi jadi gering ka urang. Ayeuna kitu. Eta subhanallah ya. Nah. Mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita banyak gaji, banyak duit, bersyukur kepada Allah. Ketika kita pensiun seperti sekarang, bersyukur kepada Allah. Dan manusia disuruh oleh Allah sabar dan syukur. Betul tidak? Ketika mendapatkan nikmat oleh Allah, syukur. Ketika diuji oleh Allah, sabar. Robmu senang.
melihat capekmu. Karena ibadah, Allah amat senang melihat bekas-bekas capeknya. Orang-orang beriman telah menjadi lillah, mengubah kelelahan menjadi ibadah. Kan orang teh capek ibadahnya, dirubah lelah menjadi lillah gitu. Subhanallah, dan menjadi ibadah agar aktivitas kita jadi berkah. Saat mereka berjuang menggapai ridhonya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pamang juhjiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faj." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan selamat darinya serta dimasukkan ke surga, berarti ia sangat beruntung. Yang kedua, orang-orang yang rugi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepada kitabnya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 121. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab suci, yakni Taurat dan Injil, mereka membacanya dan mengikuti ajarannya. Dan mengikuti ajarannya sebagaimana mestinya, mereka tidak melakukan perubahan apapun terhadap kitab suci itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kitab suci sebelum mengalami perubahan dengan iman yang sebenar-benarnya. Dan diantara iman kepada para nabi, termasuk nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mengubah kitab suci, tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang ingkar. Dan barang siapa ingkar kepada nabinya, kepada kitabnya, mereka itulah orang-orang yang rugi dan celaka dalam pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran surat 3 Al-Imran ayat 85. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya, di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Sebab ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Kita sudah diberikan oleh Allah Al-Quranul Karim, ya agama Islamlah yang kita pegang. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin." Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat 10 Yunus ayat 95. Kitab yang kita baca sehari-hari, yaitu kitab Al-Quranul Karim, harus diyakini keberadaannya. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dibaca begitu saja, tetapi harus dimaknai artinya, supaya kita menjadi peringatan, menjadi bahan perenungan bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah,
nanti engkau termasuk orang yang rugi, celaka, bahkan dalam kecelakaan yang besar karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mengingat, sudah berapa banyak dosa yang dilakukan? Sudah berapa capek yang terkorbankan untuk maksiat? Saatnya menebus capeknya dosa-dosa itu dengan capek beribadah kepada Allah. Dan berbahagialah karena satu kecapean dalam ibadah akan lebih berat 10 kali lipat daripada satu capekmu dalam melakukan dosa. Kita periksa mata kita. Pernahkah capek karena melihat hal yang Allah haramkan? Jika iya, ayo kita capekkan mata kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk membaca Al-Quran, mengaji, tilawah, untuk membaca buku-buku agama yang membuat kita semakin mengenal agama Allah. Serta melahirkan takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Agar capeknya matamu saat ibadah dapat melebur dosa, capeknya matamu saat digunakan untuk maksiat. Kaki pernah capek untuk membuat maksiat? Pernahlah capek berbuat maksiat. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Semuanya punya dosa. Cuma ditutup, alhamdulillah, oleh Allah. Aib kita ditutup oleh Allah. Kalau dibukakan aib kita, wah, katingali dosa-dosa natenya kita. Ya, subhanallah wa biasa. Untung Allah Maha Rahman, Maha Rahim menutup aib kita. Ya, melangkahkan kaki ke masjid, coba. Ke majlis ilmu, qiyam di tengah malam, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwa, agar capeknya kakimu saat ibadah dapat menembus dosa, capeknya kakimu saat kau langkahkan untuk maksiat. Tak ganti aja namanya. Capek kita itu ya dalam beribadah, aktivitas, pulang pergi ke rumah, ke masjid untuk melebur dosa kita. Yang dulu pernah kita punya dosa dengan melangkahkan ke masjid, terus beraktivitas ke masjid, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran. Demikian pula telinga kita yang pernah mendengar yang diharamkan. Begitu juga dengan hati kita, pikiran kita, seluruh anggota badan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wattus bi asanatal hasanah tamuha wa khaliqin nasa bilufin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kata Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa usbi sayi'ata, iringilah perbuatan buruk al hasanah dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasi, dan bergaulah manusia biholkin hasan dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan di ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.